Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Atomika ya. Pada video kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk SMA kelas 11. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Soal yang pertama, rumus hasil kali kelarutan atau KSP dari Ag2CrO4 dinyatakan sebagai. Nah, adik-adik harus ingat kembali bahwasanya untuk mencari KSP berarti kita harus mengionkan terlebih dahulu Ag2CrO4-nya. Maka kita harus ionkan, jadi Ag2CrO4 jika diionkan, ini akan menjadi 2Ag+, karena ini 2, kemudian ditambah dengan sisanya CrO4. Nah, biar dia setara jadinya di sini min 2. Setelah itu, kita baru bisa cari nilai KSP-nya. KSP-nya itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion berpangkatkan dengan koefisiennya. Berarti di sini konsentrasi Ag+ berpangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya kan 1, makanya ini nggak ada pangkatnya. Jadi pangkat 1 tidak ditulis, sehingga kita harus cari mana nilai KSP yang sesuai dengan jawaban kita. Maka yang sesuai dengan jawaban kita adalah yang C. Maka kita lingkari jawabannya yang C. Soal nomor 2, ada sebanyak 1,112 gram PbCl2 dilarutkan hingga volumenya 200 ml. Hasil kali kelarutan PbCl2 adalah, untuk menentukan hasil kali kelarutannya, pastikan kita mencari terlebih dahulu kelarutan. Nah, untuk kelarutan ini kita harus mencari konsentrasinya terlebih dahulu. Jadi konsentrasi itu rumusnya adalah M sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per mililiter. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan nilai dari gramnya itu ada diketahui, yakni yang 1,12 gram. Yang ini jadinya 1,112 gram. Nah, mr-nya pastikan dari mr PbCl2. Mr PbCl2 itu berarti, untuk mengingatnya kembali, adik-adik boleh membuat mr PbCl2. Nah, ini adalah AR-nya Pb ditambah dengan 2 dikali AR-nya Cl. Nah, setelah dijumlahkan nanti didapatkan hasilnya itu adalah 278, karena 207 ditambah 2 dikali 35,5. Kemudian MR-nya ini kita tulis di sini 278. Kemudian di sini jadinya 1000. Ini sudah ketetapan karena kita konversi dari liter ke mililiter, dan itu jadinya 200. Nah, setelah dikalkulasikan, ternyata ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita mendapatkan kelarutannya ini, baru kita bisa mencari nilai KSP-nya. Untuk mencari nilai KSP, kita harus tentukan dulu rumus KSP dari PbCl2. Nah, PbCl2 ini biar gampang, adik-adik boleh mengionkan terlebih dahulu. Pb plus 2 ditambah dengan 2Cl-. Kemudian nilai KSP-nya itu kembali lagi seperti yang tadi, adalah hasil kali konsentrasi ion-ion berpangkatkan dengan
koefisien. Jadi, nah di sini kan untuk koefisien 1 ini adalah konsentrasi dari PbCl2. Nah, di sini maka ini 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini berlaku kalau misalnya koefisiennya 1, dia 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini juga 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini karena koefisiennya 2, berarti dikali 2. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga di sini kita bisa tulis nilai PB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian Cl-nya 4 dikali 10 pangkat min 2 berkuadrat. Kemudian di sini dapatnya 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian 4 kuadrat itu berarti 16 dikali 10 pangkat min 4. Ini 2 kali 2 ya, jadinya min 4. Sehingga kita kaliin hasilnya itu menjadi 2 dikali 16. Adik-adik bisa ya, yakni 32 dikali, ini dijumlahkan jadinya 10 pangkat min 6. Nah, ingat kalau bilangan berpangkat itu harus dalam bentuk satuan sehingga kita bisa ganti jadinya 3,2 dikali dengan 10 pangkat min 5. Kok bisa min 5? Karena untuk menjadi 3,2 berarti kita mengalihkannya 0,1. Nah, biar 0,1-nya hilang, maka ini jadinya dikali 10 sehingga jadinya 3,2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi dapatnya itu adalah yang B. Soal nomor 3. Jika diketahui harga KSP dari garam-garam berikut, ada 5 jenis garam. Kemudian yang ditanyakan adalah garam yang mudah larut dalam mol per liter adalah, berarti kita mau mencari kira-kira dari kelima garam ini mana yang paling mudah larut. Nah, ini adik-adik harus ingat lagi bahwasanya jika dia mudah larut, maka dia harus memiliki kelarutan S ini kelarutan ya, kelarutan yang besar. Kalau kelarutannya besar, dia itu mudah larut. Gimana caranya melihat dia yang kelarutannya besar? Berarti adik-adik harus melihat pangkat yang paling kecil karena dia negatif. Kemudian kalau kelarutannya itu kecil, berarti dia sukar larut. Nah, dari kesimpulan yang ini berarti garam yang mudah larut otomatis kita harus mencari kira-kira pangkat yang paling kecil itu yang mana. Nah, dari pilihan yang keempat ini, yang kelima ini ada yang ini paling kecil pangkatnya, sehingga dia itu kelarutannya paling besar. Jadi otomatis jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Larutan jenuh basa LOH 3 kali mempunyai pH sebesar 10. KSP basa tersebut adalah, nah di sini yang diketahui hanya pH. Ingat, pH itu ada hubungannya dengan derajat keasaman. Karena ini basa, otomatis kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu. Jadi, kalau pH-nya itu 10, maka pOH-nya itu adik-adik bisa cari dari 14 dikurang dengan pH. Ini sudah rumus ya, karena pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Nah, jadi 14 dikurang 10, maka pOH-nya adalah 4. Jika pOH-nya 4, maka adik-adik bisa mencari konsentrasi OH-. Ingat,
POH itu didapatkan dari min log konsentrasi OH min. Jadi kalau dia 4, maka konsentrasi OH minnya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian kita sudah memperoleh konsentrasi OH minnya. Jadi kita tinggal mencari berapa ya kira-kira yang ini nilai KSP-nya itu berapa. Nah, yang paling gampang kita ionkan terlebih dahulu. LOH 3 kali itu menjadi L plus 3 ditambah dengan 3 OH min. Nah, OH minnya tadi berapa? OH minnya itu 1 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian L plus 3-nya kira-kira berapa? Di sini ingat lagi karena koefisiennya 1, ini untuk koefisien 3 itu 1 kali 10 pangkat min 4. Kalau untuk koefisiennya 1, berarti ini jadinya 1 per 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah didapatkan nilai dari masing-masing konsentrasi dari ion-ionnya ini, berarti kita tinggal masukkan ke rumus KSP. KSP itu tadi adalah konsentrasi L plus 3 dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 3. Nah, di sini tinggal dimasukin nilainya, berarti 1/3 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 4 berpangkatkan 3. Ini dapatnya adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4 itu dikali dengan 10 pangkat min 4 kali 3 itu min 12. Jadi ini sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat min 16. Nah, adik-adik ingat 1/3 itu adalah 0,33 kali 10 pangkat min 16. Nah, ini ingat lagi tadi bilangan berkoma itu harus dalam satuan, sehingga bentukannya itu kita jadiin 3,3 dikali 10 pangkat min 17. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Sekian pembahasan kelarutan dan KSP bagian 1. Untuk modal soal lainnya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.